Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agi Nathaniel Pranoto dari Teknik Elektro UPH Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dari mata kuliah perancangan sistem elektronika, yaitu Simple Heartbeat Sensor. Oke, untuk alat dan bahannya yang pertama ada IC LM358, lalu ada keramik kapasitor sebesar 100 nanofarad, ada juga kapasitor elektrolit sebesar 4,7 mikrofarad, lalu ada juga resistor 220 ohm, resistor 10 k ohm, lalu ada juga resistor 680 k ohm, resistor 6,8 k ohm, resistor 47 k ohm, fotodiode dan near infrared LED, LED warna merah, dan juga ada baterai 9 volt. Setelah itu, kita solder semua komponennya di PCB. Nah, untuk rangkaiannya sendiri bisa kita lihat melalui diagram berikut ini. Oke, diagram ini sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Di mana bagian pertama adalah bagian sensor, di mana di sana ada near infrared LED dan juga fotodiode. Lalu ada high pass filter, lalu juga ada op-amp di sini, di mana dia juga bekerja sebagai low pass filter nantinya. Nah, jadi satu kesatuan op-amp ini sebenarnya bisa bekerja sebagai sebuah band pass filter. Nah, lalu yang terakhir adalah bagian output, di mana LED di sini nanti merepresentasikan detak jantung kita. Oke, bagian pertama yang bakal kita bahas adalah bagian sensor, di mana terdiri dari near infrared LED dan juga fotodiode. Nah, near infrared LED ini akan memancarkan cahaya yang akan masuk menembus jari kita. Nah, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali akibat bertabrakan dengan molekul darah kita dan akan kembali dipantulkan ke fotodiode. Nah, tapi intensitas cahaya yang dipantulkan itu akan berubah-ubah. Kenapa? Nah, karena jumlah volume darah yang ada dalam jari kita juga ikut berubah tergantung dari detak jantung kita. Jadi saat jantung kita berkontraksi, maka jumlah darah yang ada di dalam jari kita akan bertambah. Sedangkan saat jantung kita relaksasi, maka jumlah darahnya akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi intensitas cahaya yang dipantulkan ke fotodiode. Nah, sebab itu, fotodiode akhirnya mengeluarkan output yang berubah-ubah juga, sehingga membentuk sebuah sinyal yang mirip dengan AC. Jadi bentuknya kayak sinyal sinusoidal. Namun, dia hanya punya frekuensi yang sama dengan detak jantung kita. Nah, di sini kita pakai near infrared LED dengan panjang gelombang 940 nanometer. Kenapa pakai gitu? Karena berdasarkan riset yang telah saya baca, dia mengatakan bahwa dengan panjang gelombang 900-an nanometer, itu sudah cukup baik untuk bisa mendeteksi kandungan oksigen yang ada di dalam darah kita. Sehingga itu dapat digunakan untuk proyek kali ini. Oke, di bagian kedua kita bakal bahas high pass filternya. Kenapa kita butuh high pass filter? Nah, kita tahu bahwa dari fotodiode tadi keluarannya itu bentuknya sebenarnya udah bentuk sinyal AC. Nah, tapi masih ada komponen-komponen sinyal DC-nya. Nah, kita mau buang komponen sinyal DC-nya itu supaya tidak menjadi noise untuk sinyal yang kita mau. Nah, heart rate dari manusia sendiri itu ada di rata-rata 60-100 beat per second. Di mana kita bisa ubah ke dalam bentuk frekuensi menjadi 1 Hz sampai 1,6 Hz berdasarkan persamaan yang ada di layar ini. Nah, berarti kita butuh high pass filter yang bisa melewatkan sinyal dengan frekuensi dari range 1 sampai 1,67 Hz, sehingga dia bisa menekan sinyal ada di bawah frekuensi tersebut. Nah, kita harus pertama-tama mencari dulu frekuensi cut-off dari rangkaian yang kita punya, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan atau tidak. Nah, kita tahu bahwa frekuensi cut-off itu rumusnya frekuensi cut-off sama dengan 1/2 PRC, di mana R kita tadi 47 k ohm dan C kita adalah 4,7 mikrofarad. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa frekuensi cut-off kita adalah 0,072 Hz. Nah, berarti range tadi di mana 1 sampai 1,6 Hz itu bisa dilewatkan dengan high pass filter kita. Nah, kenapa kita nggak ambil bikin high pass filter yang 0,8 atau 0,9? Nah, karena mungkin aja heartbeat kita bisa turun daripada 60 beat per second. Dan sedangkan kita sebenarnya cuma pingin ngebuang komponen DC yang emang nggak terlalu kepake aja gitu. Jadi kita cukup menggunakan high pass filter dengan frekuensi cutoff 0,072 Hz. Nah, di bagian ketiga ini kita bakal bahas tentang op-amp-nya sendiri dan juga ada low pass filternya. Nah, op-amp-nya di sini berfungsi sebagai sebuah amplifier. Nah, kenapa? Karena sinyal yang tadi habis melewati high pass filter itu
sebenarnya masih tergolong sangat kecil untuk bisa mendrive LED kita, sehingga kita masih butuh sebuah amplifier supaya tegangannya itu cukup kuat supaya bisa mendrive LED kita nanti di output. Nah, kenapa kita butuh low pass filter juga nanti bakal langsung dijelasin dari perhitungannya. Nah, sebenarnya kapasitor feedback ini juga bisa berfungsi sebagai penstabil dari gain closed loop kita, supaya kita punya nilai yang lebih stabil gitu. Nah, sekarang kita bisa hitung gain dari rangkaian kita ini, dimana pertama-tama kita bisa ignore dulu kapasitor feedbacknya yang besarnya 100 nanofarad itu, sehingga kita punya RF 680 kilo ohm dan RC-nya 6,8 kilo ohm. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus gain-nya itu, dimana 1 ditambah RF per RC, didapatkan bahwa gain kita itu sebesar 101. Nah, kita bisa lihat juga bahwa input kita itu masuk ke kaki yang positif, sehingga kita tahu bahwa rangkaian op-amp ini merupakan rangkaian non-inverting op-amp, sehingga gain yang dihasilkan juga bernilai positif. Nah, untuk low pass filternya, kita juga bakal pakai. Kenapa kita butuh pakai? Nah, kita lihat dulu bahwa frekuensi cutoff-nya itu rumusnya sama, 1/2pi RF CF. Nah, kita tinggal masukin tadi RF-nya 680 k ohm dan CF-nya itu 100 nanofarad, sehingga didapat frekuensi cutoff kita 2,5 Hz. Nah, 2,5 Hz ini kalau kita ubah ke dalam heartbeat rate juga, ke heart rate, itu ternyata 150 beat per second. Nah, sehingga dengan memakai low pass filter di 2,5 Hz, kita punya range detak jantung yang cukup luas, bisa sampai mendeteksi 150 beat per second. Nah, selain itu, kita juga sebenarnya tidak menginginkan frekuensi lain yang terlalu tinggi, karena itu malah nantinya menjadi noise untuk sistem kita. Sehingga dengan low pass filter ini, kita juga menfilter noise-noise yang berada di frekuensi tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, kalau kita gabungkan high pass filter kita dan low pass filter kita, sebenarnya kita jadi punya sebuah sistem yang fungsinya sebagai band pass filter, di mana dia hanya melewatkan frekuensi yang dari batas 0,07 sekian Hz tadi, dan juga dari low pass kita di mana dia tadi punya frekuensi cutoff di 2,5 Hz. Dan juga op-amp-nya berfungsi juga sebagai amplifier untuk meningkatkan, untuk mengamplify tegangan kita supaya nantinya bisa ngedrive LED kita di output. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian output, dimana sebenarnya cuma terdiri dari LED warna merah. Nah, cuman karena output dari photodiode yang tadi juga bentuknya mirip sinusoidal, ada high and low-nya, lalu kena gain juga, jadi tegangan semakin lebih tinggi, tapi bentuknya tetap sama, bisa high and low juga kayak sinusoidal. Nah, jadi dia bisa mendrive LED kita itu supaya nyalanya itu bisa kedap-kedip. Nah, kedap-kedipnya itu ternyata punya frekuensi yang pastinya sama dengan bentuk sinyalnya, dimana frekuensinya itu juga pastinya sama dengan frekuensi dari detak jantung kita, sehingga kita bisa bikin akhirnya sebuah heartbeat sensor sederhana di mana detak jantung kita itu direpresentasikan dengan kedap-kedipnya dari LED kita. Nah, karena kebetulan saya tidak punya oscilloscope di rumah, jadi saya coba troubleshootingnya menggunakan serial plotter dengan Arduino supaya kita bisa lihat setidaknya bagaimana bentuk dari output sinyalnya kita. Nah, setelah menggunakan Arduino, kita bisa lihat dengan serial plotter bahwa ternyata bentuk output kita itu agak mirip-mirip kotak ya, agak mirip sinyal kotak. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya input kita di output dari photodiode itu sebenarnya bentuknya segitiga. Tapi setelah melewati rangkaian op-amp kita berubah jadi kotak, berarti op-amp kita secara tidak langsung juga bekerja sebagai sebuah diferensiator. Nah, di sini ada sebuah hal yang cukup menarik, di mana saat alat kita dalam kondisi idle, ternyata dia tetap menghasilkan sebuah keluaran berbentuk sinyal kotak. Nah, ini sesuatu yang sangat aneh, namun sinyal kotaknya ini ternyata masih lebih ramping daripada saat kita taruh jari kita di atas sensor. Tapi lampunya tidak kedap-kedip mengikuti outputnya, jadi ini sesuatu yang masih perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, sekarang kita langsung coba alatnya. Nah, kalau jarinya kita masukin ke sensornya, nah lampunya itu bakal kedap-kedip. Nah, kedap-kedipnya ini pasti mengikuti dari detak jantung kita. Nah, gimana kita tahu apakah dia mengikuti detak jantung kita atau tidak? Nah, oleh sebab itu saya lakukan percobaan yang kedua. Nah, percobaan kedua ini saya pakai penggaris sebagai bahannya, di mana kita tahu penggaris itu benda mati, sehingga dia tidak menimbulkan detak jantung, sehingga lampunya juga tidak berkedip.
Oke, sekian presentasi dari saya mengenai Simple Heartbeat Sensor untuk mata kuliah ini. Thank you.